Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Halo. Ibu. Pada pagi hari ini kita kabarnya sehat kan ya? Walaupun kita tetap belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat menjaga kesehatan. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan Eva, dipimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kemarin sudah membahas klasifikasi makhluk hidup juga dengan ciri-ciri makhluk hidup. Untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang pengklasifikasian ya pada makhluk hidup. Coba anak-anak perhatikan jika anak-anak jalan-jalan pergi ke pasar. Di pasar itu banyak sekali buah-buahan, sayur-sayuran. Mereka dikelompokkan ke dalam jenis yang sama. Pernah kan Eva ke pasar? Eva? Ya, misalnya Ya, jika Bu. beli buah-buahan atau sayur-sayuran, dikelompokkan buah-buahan itu berdasarkan apanya? Bentuk, warna, Jenis. Ya, bentuk, warna, jenis. Misalnya jeruk dia dikelompokkan sama jeruk, salak sama salak, ya, apel dengan apel, dibikin rapi dan bagus supaya dia menarik pembeli. Begitu juga dengan sayur-sayuran, bis kangkung dengan kangkung, kacang-kacangan dengan kacang-kacangan, ya, bayam dengan bayam. Itu adalah namanya pengelompokan atau pengklasifikasian. Mengapa dilakukan seperti itu, Leni? Mengapa dilakukan pengelompokan seperti yang terdapat pada buah dan sayur tadi? agar dapat dengan mudah menentukan jenisnya. Iya, ya, benar sekali. Supaya atau agar mempermudah untuk mengetahui jenis dari buah-buahan tersebut. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah untuk menjelaskan tujuan dari klasifikasi makhluk hidup, kemudian untuk menjelaskan manfaat dalam mengklasifikasikan, kemudian melakukan klasifikasi terhadap tumbuhan dan hewan berdasarkan manfaat yang ada di lingkungan sekitar, dan menyajikan hasil diskusi tentang klasifikasi. Ini nanti adalah kegiatan yang harus anak-anak kerjakan. Udah ini nanti silakan anak-anak kerjakan. Setelah itu didiskusikan dengan mengamati gambar yang ada, ya, dengan memperhatikan dan mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Di sana ada bayam, kacang tanah, padi, kentang, kedelai, melati, kacang panjang, kamboja, sawi, cemara, singkong, kubis, kol. Yang harus kalian lakukan adalah memasukkannya ke dalam tabel yang sudah ada di lembar kerja kalian. Contoh yang pertama adalah kelompok tanaman polong atau kacang. Ya, silakan kamu lihat ciri-ciri yang dari tanaman kacang. Untuk contoh dari tanaman kacang yang berdasarkan gambar ada kacang panjang dan kacang tanah, ya. Kemudian untuk hasil kerja kalian dimasukkan ke dalam tabel yang sudah Ibu siapkan di LKPD anak-anak. Silakan dikerjakan. Setelah itu nanti dibacakan hasil yang sudah kalian kerjakan.
Eva, mengidentifikasi gambar apa? Tanaman bunga, Bu. Ya, ada apa aja di gambar itu? Cirinya akar, batang, daun, bunga. Diulangi lagi, tadi jenis-jenis tanaman, kelompok tanaman bunga ada apa aja? Bunga mawar, melati, Bu. Ya. Terus apa lagi? Kan ada lagi jenis gambar itu. Kamboja, Itu ada 3 jenis pohon atau tanaman hias. Yang pertama ada bunga melati, bunga kamboja, dan pohon cemara. Itu adalah 3 jenis tanaman hias. Berikutnya silakan kamu sebutkan ciri-ciri yang dimiliki dari ketiga tanaman tersebut jika dilihat dari akar, batang, dan daunnya. Silakan Eva. akarnya berserabut, ya. Ya, batangnya. Daun. Lebar, Daun itu misalnya ya menyirip atau menjari gitu ya. Kalau pada bunga tadi termasuk apa? Ada bunga melati atau kamboja? Namanya serabut ya. Itu dalam tanaman sayur ada apa aja di gambar? Bayam, sawi, Ya. Ya. kubis, tetokol. Iya. Ciri-ciri yang dimiliki bagaimana? Akarnya serabut. Bayam, sawi, kol itu batangnya basah. Daunnya? menjari. Nah, itu adalah hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Untuk kesimpulannya tentang klasifikasi, ada yang bisa mewakili kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh? Mengetahui ciri-ciri tumbuhan. Ya, untuk mengetahui ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu tumbuhan. Mengetahui jenis-jenis dan pengelompokan tumbuhan. Mengetahui jenis pengelompokannya. Dan yang paling penting adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Nah, itu adalah tujuan dari pengklasifikasian makhluk hidup. Juga bisa kamu tambahkan untuk mempermudah mengenalkan anak-anak belajar pengklasifikasian pada hewan ya. Untuk tugas evaluasi hari ini nanti Ibu kirimkan di Google Classroom-nya. Anak-anak kerjakan dan pelajari dengan baik. Tetap semangat ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan anak-anak berdoa. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, kita sudah belajar pada pagi hari ini. Silakan anak-anak beraktivitas kembali. Ibu akhiri, selamat pagi. Pagi, Bu.